di kelas 6 saat ini minusnya bertambah menjadi 10 ya. Semangat, kita akan terus berusaha untuk bisa, insya Allah bisa ikut klasik nanti di usia kamu 18 tahun. Amin. Hai, nama aku Ayesa. Saat ini aku kelas 6 SD. Aku sudah menggunakan dan mataku minus 10. Tapi jangan kaget dan jangan sedih. Syukuri apa segala yang diberikan oleh Allah. Welcome to my channel Pojen. Kali ini saya akan berbagi cerita dan berbagi info-info tentang mata minus. Seperti apa yang saat ini anak sulung saya sudah dinyatakan minus 10 di usianya tidak saya sebutkan ya, tapi kira-kira saat ini dia kelas 6 SD. Senyum dong. Oke. Jadi gini guys, saya akan berbagi kepada kalian bagaimana sih ciri-ciri anak itu sudah merasakan membutuhkan kacamata. Jadi anak saya ini, Ayesa, pada saat dia usia 7 tahun dia sudah menggunakan kacamata, dan minusnya pada saat itu sudah dinyatakan tinggi sama dokter. Saat itu pada saat pengecekan dia sekitar sudah hampir 6 ya, 5, sekian kiri dan kanan, dan juga ada silindernya sekitar setengah sampai 1 gitu. Nah, ciri-ciri yang harus kalian ketahui pada saat si anak itu membutuhkan kacamata. Jadi saya tidak memberikan di sini, tidak memberikan tentang anak itu mencegah si anak untuk menggunakan kacamata ya, tidak. Tapi saya memberikan ciri-ciri bahwa si anak tersebut sudah harus membutuhkan periksa mata. Kalian para bunda harus peka dalam menghadapi hal ini. Jadi pada saat anak saya ini kelas 1 SD ya kak, kelas 1 SD, sebelum dia berusia di kelas 1 SD, pada saat itu karena saya bekerja dan saya kurang memperhatikan, beberapa waktu saya suka memperhatikan bahwa si anak ini dia tidak bisa menonton TV jarak jauh. Itu pada saat usia 4-5 tahun itu sudah terlihat, tapi saat itu saya kurang peka mungkin ya saya mungkin harus para bunda di sini bisa belajar banyak ya, bahwa pada saat usia 4-5 tahun kalau si anak itu dia tidak bisa menonton TV dengan jarak jauh, tidak bisa menonton TV dengan cara santai, sambil tiduran, sambil duduk atau sambil bersantai ya, dia itu pasti ada sesuatu. Seperti dia tuh harus, kadang kan gini, ketika si anak itu duduknya dia dekat dengan TV kan kita mundurin. Padahal pada saat itu saya tidak tahu kalau si anak saya ini ternyata ada gangguan penglihatan gitu, dan dia ternyata harus membutuhkan kacamata. Jadi ciri-ciri pertamanya itu ketika si anak itu melihat TV, dia pasti tidak mau jauh. Ketika kita tarik lagi, kita mundurkan lagi, dia pasti akan maju lagi. Ketika kita tarik lagi, dia pasti akan mendekat, bahkan tegang cara menonton TV-nya itu ya, diri lah sambil berdiri, karena dia fokus. Dia tidak bisa duduk dengan santai, dia tidak bisa menonton TV sambil tiduran karena dia tidak fokus gitu. Jadi untuk para bunda, satu hal yang harus kalian perhatikan, mohon maaf kalau posisi anak tersebut memang sudah seperti anak saya nih, dia pada saat nonton TV dia nggak bisa kita tarik, dia nggak mau, dia pasti akan mendekat, kemungkinan besar dia sudah harus membutuhkan periksa mata gitu. Nah di usia 4-5 tahun, 6 tahun itu kan terus seperti itu ya. Mungkin kalau bunda pada saat itu lebih peka, dia akan lebih cepat lagi menggunakan kacamatanya. Tapi karena saya masih kurang peka, 4, 5, 6, ketika dia masuk SD ya, di situ baru akan terlihat. Mungkin kalau di sekolah saat ini setiap bimba kali ya, saya dulu nggak bimba, jadi mungkin dia
bisa terdeteksi lebih awal lagi, lebih cepat lagi. Tapi kalau kemarin kan dia langsung masuk SD, terdeteksinya di situ. Karena pada saat di SD itu kan jarak papan tulis itu kalau dengan mata normal, dimanapun dia lokasinya duduk, berada di depan, di tengah, di belakang, kalau matanya normal, dia pasti akan bisa melihat papan tulis. Tapi kalau dia mempunyai minus mata, dia pasti tidak akan bisa melihat dengan jarak jauh. Seperti anak saya, meskipun dia sudah ditaruh di depan, dia harus maju lagi, dia pasti akan maju lagi ke papan tulis, dia pasti akan mondar-mandir ke papan tulis. Itu kalau yang minusnya udah besar ya. Dan ketika pada saat saya disarankan oleh guru untuk melakukan pemeriksaan mata, ternyata dengan usia yang sangat muda, waktu itu 7 tahun, minusnya itu sudah 5-6 gitu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu beda. Jadi apa yang kakak rasakan sih pada saat menggunakan kacamata pertama kali? Rasanya jadi kayak gimana ya, kan pertamanya kalau misalnya aku nggak pakai kacamata itu kan buram. Nah kalau misalnya pas pakai kacamata tuh semuanya tuh jadi kelihatan jelas. Beda kalau misalnya kayak nggak pakai kacamata gitu, burem. Jadi waktu belum pakai kacamata tuh nggak tahu ya, pada saat usia 6 tahun 7 tahun itu, bahwa penglihatan tuh seharusnya secerah ini gitu ya Kak. Kaget aku sampai pas pakai. Kaget ya waktu. Jadi yang kamu lihat sebelum pakai kacamata tuh kayak gimana sih waktu usia kamu tuh sebelum sekolah tuh? Waktu itu kan suka sekolah jalan-jalan gitu kan. Itu rasanya kayak gimana? Itu dia tuh jadi buram semuanya, itu warna sih jelas, cuman bentuknya tuh kayak agak gimana gitu. Ngeliat muka orang dari jauh juga burem. Buramnya tuh bagaimana? Buramnya kayak blur gitu lah. Blur, hitam? Enggak, warnanya jelas. Itu sebelum kamu menggunakan kacamata ya. Terus pas kamu menggunakan kacamata bisa lihat. Seneng nggak? Seneng. Kayak aku tuh dulu pas kecil, pas sebelum aku pakai kacamata itu, kayak aku penglihatannya itu buram semua, emang kayak begitu. Kamu menyangka semua orang penglihatannya sama dengan kamu, bahwa Buram. memang buram gitu. Iya, kayak aku dulu. Tapi alhamdulillah kamu terdeteksinya lebih cepat juga. Jadi memang harus membutuhkan kacamata. Jadi semua para bunda, kalian harus, jadi pakai kacamata itu bukan suatu hal yang gimana ya gitu ya. Justru itu membantu si anak untuk melihat lebih jelas dan dikoreksi terus penglihatannya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu, oh anakku pakai kacamata aku nggak mau, aku nggak terima. Tapi justru sebenarnya si anak memang membutuhkan itu gitu ya, sangat membutuhkan. Jadi kita menerima saja pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita syukuri segala sesuatu yang diberikan. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Amin. Amin. Terus kakak suka dibully nggak kalau di sekolahan? Enggak sih. Pasti ada yang nanya-nanya gini, berapa itu, ini berapa gitu. Sering, tiap hari kali. Waktu kelas 4 aku masih inget. Banyak yang nanya pas kamu pakai kacamata. Jadi pas pakai kacamata dia kan misalnya, ya saya pinjam dulu kacamatanya deh. Ini. Terus habis itu dia ke lapangan terus bilang, ini berapa gitu. Aku ngeliatnya tuh, misalkan ini kan aku nggak pakai kacamata, aku harus gini ngeliatin, jadi harus disipit-sipitin. Tapi kalau disipitin kelihatan emang enggak kan? Enggak sih, masih sama aja, cuma dia agak mendingan dikit doang. Oke, jadi setelah di kelas SD dia sudah -6, dan pemeriksaan terakhir kemarin di kelas 6 saat ini minusnya bertambah menjadi 10 ya. Semangat, kita akan terus berusaha untuk bisa, insya Allah bisa ikut lasik nanti di usia kamu 18 tahun. Amin. 18 tahun. Amin. Kasih salam buat semuanya. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan bisa menjadi semangat kamu
bisa menjadi tabungan nanti di usia 18 ya kan, kalau Google AdSense-nya sudah berhasil. Amin. Biar membantu orang tua, meringankan dan bisa menjalankan lasik. Kan kamu harus sehatin matanya, jangan kebanyakan main game ya. Untuk anak-anak jangan main game terlalu banyak, jangan berlebihan. Jagalah mata kalian, sayangi mata kalian. Oke, kakak. Iya. Jangan banyak main game loh. Iya, aku cuma Awas ya. Butuh istirahat matanya. Setelah next saya akan memberikan video tentang bagaimana saya mengklaim kacamata dengan menggunakan BPJS. Itu sangat mudah sekali di tahun 2021 ini, sangat mudah sekali dan sangat singkat. Sangat singkat ya kak ya. Iya. Kemarin kita menggunakan BPJS, jadi dalam beberapa waktu, mungkin 3 hari 4 hari lagi akan ada akan datang kacamatanya. Saat ini dia masih menggunakan minus yang lama. Nanti saya akan berikan tips, jangan sampai mata anak ini nambah secara drastis. Saya akan kasih tahu kesalahan-kesalahan saya yang pernah kita buat. Salah satunya selalu membeli kacamata tanpa mengkoreksi ke dokter. Itu juga salah. Seharusnya kita datangnya ke dokter. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Buat kalian yang matanya minusnya tinggi, nggak usah khawatir. Kita bersyukur terus dan selalu menikmati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Selanjutnya jangan lupa like and subscribe. And see you next time.